Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nindi Syifa Putri. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Geografi, dan saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang skala waktu geologi. Nah, pasti teman-teman uh, belum tahu tuh apa sih skala waktu geologi ini. Dan bagi teman-teman yang udah tahu, mungkin saya akan memperjelas lagi tentang skala waktu geologi. Nah, untuk itu tetap nonton dan terus harus menonton agar kita mengetahui apa itu skala waktu geologi. Nah, lanjut. Nah, skala waktu geologi ini yaitu pada dasarnya bumi secara konstan berubah dan tidak ada satupun yang terdapat di atas permukaan bumi yang benar-benar bersifat permanen. Nah, maksudnya itu di atas bumi ini dari waktu ke waktu pasti akan selalu berubah dan tidak ada satupun yang permanen yang bentukannya terus itu menerus hingga tahun-tahun berikutnya. Pasti di atas bumi ini ada segala sesuatu bentukannya pasti selalu akan berubah dari tahun ke tahun. Nah, lanjut yaitu bebatuan yang berada di atas bukit mungkin dahulunya berasal dari bawah laut. Oleh karena itu, untuk mempelajari bumi, maka dimensi waktu menjadi sangat penting. Dengan demikian, mempelajari sejarah bumi juga menjadi hal yang sangat penting pula. Waktu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Catatan waktu biasanya disimpan dalam suatu penanggalan atau kalender, yang pengukurannya didasarkan atas peredaran bumi di alam semesta. Sekali bumi berputar pada sumbunya atau satu kali rotasi dikenal dengan satu hari, dan setiap sekali bumi mengelilingi matahari dikenal dengan satu tahun. Nah, hal ini sama halnya dengan perhitungan waktu dalam kehidupan manusia. Maka, dalam mempelajari sejarah bumi juga dipakai suatu jenis penanggalan yang dikenal dengan nama skala waktu geologi. Skala waktu geologi berbeda dengan penanggalan yang kita kenal sehari-hari. Skala waktu geologi dapat diumpamakan sebagai sebuah buku yang tersusun dari halaman-halaman, di mana setiap halaman dari buku tersebut diwakili oleh batuan. Beberapa halaman dari buku tersebut kadangkala hilang dan halaman buku tersebut tidak dapat diberi nomor. Namun demikian, kita masih dapat membaca buku tersebut karena ilmu geologi menyediakan alat kepada kita untuk membantu membaca buku tersebut. Nah, maksudnya di sini skala waktu geologi ini tidak seperti dengan kalender-kalender yang biasanya. Dan ini skala waktu geologi ini halaman-halaman dalam penanggalan tersebut kita harus membacanya memakai alat. Kita tidak bisa membacanya seperti kalender-kalender penanggalan yang seperti biasanya, teman-teman. Nah, terdapat dua skala waktu yang dipakai untuk mengukur dan menentukan umur bumi. Pertama adalah skala waktu relatif, yaitu skala waktu yang ditentukan berdasarkan atas urutan perlapisan batuan-batuan serta evolusi kehidupan organisme di masa yang lalu. Nah, yang kedua yaitu skala waktu absolut atau radiometrik, yaitu suatu skala waktu geologi yang ditentukan berdasarkan pelarikan radioaktif dari unsur-unsur kimia yang terkandung dalam batuan. Nah, skala relatif ini terbentuk atas dasar-dasar peristiwa yang terjadi dalam perkembangan ilmu geologi itu sendiri, sedangkan skala radiometri berkembang belakangan dan berasal dari ilmu pengetahuan fisika yang diterapkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul dalam bidang geologi. Nah, di sini kita akan menjelaskan apa sih skala waktu relatif itu. Nah, sudah sejak lama, sebelum para ahli geologi dapat menentukan umur batuan berdasarkan angka seperti saat ini, mereka mengembangkan skala waktu geologi secara relatif. Skala waktu relatif dikembangkan pertama kalinya di Eropa
sejak abad ke-18 hingga abad ke-19. Berdasarkan waktu skala relatif, sejarah bumi dikelompokkan menjadi masa yang terbagi lagi menjadi kurun. Masa dibagi-bagi ke dalam zaman, dan zaman dibagi-bagi lagi menjadi kala. Nama-nama seperti Paleozoikum atau Kenozoikum tidak hanya sekedar kata yang tidak memiliki arti, akan tetapi bagi para ahli geologi, kata tersebut mempunyai arti tertentu dan dipakai sebagai kunci dalam membaca skala waktu geologi. Sebagai contoh nih, kata zoikum merujuk pada kehidupan binatang dan kata paleo yang berarti purba. Maka arti Paleozoikum adalah merujuk pada kehidupan para binatang-binatang purba. Yang kedua adalah meso, yang mempunyai arti tengah atau pertengahan, dan keno yang berarti sekarang. Sehingga urutan relatif dari ketiga kurun tersebut adalah sebagai berikut, yaitu Paleozoikum, kemudian Mesozoikum, dan kemudian disusul dengan Kenozoikum. Kenapa berurutan? Karena Paleo itu yang berarti purba, Paleozoikum berarti yang paling tua, dia yang paling purba. Nah, kemudian ada Mesozoikum yang mempunyai arti tengah atau pertengahan, maka zaman Mesozoikum ini adalah masa yang pertengahan. Nah, kemudian ada juga disusul dengan Kenozoikum. Nah, Kenozoikum ini berarti masa sekarang, makanya dia menjadi urutan yang ketiga. Nah, lanjut kita akan membahas skala waktu absolut atau radiometrik. Nah, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang saya jelaskan tadi, bahwa skala waktu relatif berdasarkan kehidupan masa lalu atau dari kehidupan fosil. Nah, bagaimana kita dapat menempatkan waktu absolut ke dalam skala waktu relatif, dan bagaimana pula para ahli geologi dapat mengetahui bahwa bumi itu telah berumur sekitar 4,6 miliar tahun. Fosil yang tertua yang diketahui berasal dari batuan yang diendapkan kurang lebih 3,5 miliar tahun lalu. Yang ketiga, fosil yang memiliki cangkang dengan jumlah yang berlimpah diketahui bahwa pertama kali muncul pada batuan-batuan yang berumur 570 juta tahun yang lalu. Yang keempat, umur gunung es yang terakhir terbentuk adalah 10.000 tahun yang lalu. Nah, para ahli geologi abad ke-19 dan para paleontolog percaya bahwa umur bumi sudah cukup tua, teman-teman. Dan mereka juga menentukannya dengan cara penafsiran. Penentuan umur batuan dalam ribuan, jutaan, atau miliaran tahun dapat dimungkinkan setelah ditemukan unsur radioaktif. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa sebagian terkecil dari setiap unsur kimia adalah atom. Suatu atom tersusun dari satu inti atom yang terdiri dari proton dan neutron yang dikelilingi oleh suatu kabut elektron. Nah, isotop dari suatu unsur atom dibedakan dengan lainnya hanya dari jumlah neutron pada inti atomnya. Sebagai contoh, atom radioaktif dari unsur potasium memiliki 19 proton dan 21 neutron pada inti atomnya. Atom potasium lainnya memiliki 19 proton dan 20 proton dan 20 atau 22 neutron. Nah, perubahan dari parent ke dokter terjadi pada kecepatan yang konstan dan dikenal dengan waktu paruh atau half-life. Waktu paruh dari suatu isotop radioaktif adalah lamanya waktu yang diperlukan oleh suatu isotop radioaktif berubah menjadi setengahnya dari atom parentnya melalui proses peluruhan menjadi atom dokter. Selanjutnya kita akan membahas tabel skala waktu geologi, teman-teman. Tabel ini merupakan hasil spesifikasi dari International Commission on Stratigraphy pada tahun 2009. Adapun warna yang tertera dalam tabel skala waktu geologi merupakan hasil spesifikasi dari Committee for the Geologic Map of the World pada tahun 2009. Nah, pada masa kita akan membahas pada masa Mesozoikum. Nah, pada masa Mesozoikum ini
terdapat dua zaman, yaitu zaman kuarter dan zaman tersier. Zaman kuarter ini terdapat 1,6 juta tahun yang lalu dan tersier 66 juta tahun yang lalu. Nah, selanjutnya pada masa Mesozoikum terdapat ada 3 zaman, yaitu zaman Kapur, zaman Jura, zaman Trias. Yang ketiga adalah masa Paleozoikum. Pada masa Paleozoikum ini terdapat 7 zaman, yaitu zaman Perm, Karbon atas, Karbon bawah, Devon, Silur, Ordovisium, dan Kambrium. Penanggalan batuan dengan menggunakan waktu radioaktif secara teori sederhana. Akan tetapi, prosedur di laboratorium sangatlah rumit. Jumlah isotop paren dan dokter pada setiap sampel dianalisa dengan berbagai metode. Kesulitan yang utama terletak pada pengukuran atau perhitungan yang akurat untuk jumlah isotop yang sedikit atau kecil. Metode kalium atau argon dapat dipakai untuk batuan-batuan yang berumur relatif muda, yaitu beberapa ribu tahun. Kalium didapat pada banyak mineral-mineral pembentuk batuan. Waktu paruh dari isotop radioaktif kalium sampai 4 bulan adalah seperti yang dapat diukur banyaknya atom argon atau deuter yang terakumulasi dalam mineral yang mengandung kalium dari semua umur yang terdekat, serta jumlah isotop kalium dan argon dapat diukur dengan akurat, walaupun dalam jumlah yang sangat kecil. Apabila dimungkinkan, 2 atau lebih metode analisis digunakan untuk sampel yang sama untuk mengecek hasil penentuan umur batuannya. Jam atom yang penting lainnya yang dipakai untuk keperluan penanggalan adalah atas dasar peluruhan radioaktif dari isotop karbon 14 dengan waktu paruhnya 5730 tahun. Nah, jadi teman-teman, untuk mengetahui umur batuan itu tidaklah mudah seperti kita membaca kalender-kalender atau penanggalan-penanggalan pada masanya. Penentuan umur batuan ini sangatlah rumit, harus menggunakan sampel dan waktu yang sangat lama. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan. Bagaimana nih teman-teman? Pasti sudah mengetahui satu ilmu geologi, yaitu skala waktu geologi. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh dipersilakan mengetik pertanyaannya di kolom komentar dan insya Allah akan saya jawab semampu saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada kesalah kata, mohon maaf jika penjelasan saya kurang dapat dimengerti. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.